Para ulama adalah warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu adalah al-ulama, bukan yang mengaku-ngaku sebagai habib atau cucu nabi. Jadi ulama lah yang benar-benar sebagai pewaris nabi. Nah, awalnya yang pertama-tama menggoda-goda tentang masalah data sejaman itu justru kalangan Ba'alawi terhadap keluarga Wali Songo. Dan yang menggoda tentang masalah tes DNA juga Habib Rizik. Jadi itu ibaratnya senjata makan tuan. Nah, jadi dulu pihak Robitoh itu kalau ada keluarga Wali Songo mau nyambung silaturahim, mereka mengkritik seakan-akan keluarga Wali Songo itu tidak punya data sejaman. Padahal punya. Alhamdulillah pihak keraton itu masih mendata turun-temurun data Wali Songo, dan alhamdulillah sudah mendapatkan isbat nasab daripada Nakib Internasional. Masuk masalah DNA. Dulu kan Rizik Syihab itu yang ngomong pertama kali DNA itu Rizik Syihab. Beliau tuh menyampaikan yang aku cucu Nabi itu tes DNA-nya. Nanti genetika Nabi kemana? Genetika dia kemana? Ternyata malah mereka semua yang kacau, yang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gus Tubagus menyampaikan ceramahnya di depan para jamaah pengajian di kawasan daerah Pasuruan, Jawa Timur mengenai asal muasal penekanan kitab sezaman, permintaan catatan sezaman dan tes DNA kepada dzurriyyah Wali Songo ketika saat itu mau menyambung silaturahim kepada Ba'alwi atau kepada organisasi Robitoh Alawiyah pada fase-fase awal sebelum munculnya polemik nasab. Videonya masih ada kalau kita searching mencari di YouTube itu banyak, di mana Habib Rizik mengatakan kalau ada orang ngaku keturunan Nabi harus dibuktikan dengan kitab manuskrip catatan yang sezaman yang menunjukkan kebenaran dirinya dan harus dikonfirmasi melalui tes DNA. Kalau ada orang yang mengaku keturunan Nabi, kata Habib Rizik pada fase-fase awal, ya orang itu harus tes DNA untuk mengetahui genetika orang yang mengaku tersebut kepada junjungan baginda Nabi. Sekarang dibalik, dzurriyyah Wali Songo meminta kepada oknum Habib Ba'alwi untuk menunjukkan kitab sezamannya kalau nasab mereka benar sebagai dzurriyyah baginda Nabi. Tapi apalah, justru tidak dapat atau tidak mampu menunjukkan kitab sezaman dan tidak mau melakukan tes DNA. Artinya senjata makan tuan. Nah, untuk itu mari kita simak teman-teman penjelasan dari Gus Tubagus dalam video berikut ini. Nah, untuk Maulid Nabi, Rasulullah bahkan lahirnya juga di hari Senin. Makanya pas ini hari Senin. Jadi yang pertama kali memperingati Maulid Nabi ya Rasulullah sendiri, tapi memperingatinya dengan puasa sunnah Senin Kamis. Ya kalau kita karena ini undangan, ini syukuran, meskipun nggak puasa, insya Allah dapat barokahnya Rasulullah. Nah, Rasulullah juga ada hadis-hadis yang kita kaitkan dulu dengan kecintaan sebelum saya memperkenalkan tentang silsilah Kiai Suwadi. Rasulullah ini pernah bersabda, diriwayatkan oleh sahabatnya yang bernama Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah menceritakan ada seorang sahabat Nabi yang sempat bertanya kepada Rasulullah, kapan kiamat itu tiba? Nah, Rasulullah tidak menjawab langsung kapannya, tapi menjawabnya apa yang telah engkau persiapkan menghadapi kiamat tersebut. Nah, sahabat Nabi tersebut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, jadi bukan Anasnya langsung ya, itu menyampaikan, aku tidak punya amal yang cukup untuk menghadapinya kecuali dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, engkau akan bersama yang engkau cintai. Nah, kemudian dalam periwayatan hadis tersebut, Sayyidina Anas ini menyampaikan itu merupakan hadis atau kabar yang paling menggembirakan buat sahabat-sahabat Nabi. Karena kelak kita, ketika kita meninggal kelak, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, insya Allah moga-moga kelak kita semua akan dikumpulkan bersama beliau.
Amin. Dan terutama dengan para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Karena para ulama adalah warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu adalah al-ulama, bukan yang mengaku-ngaku sebagai habib atau cucu nabi. Jadi ulama lah yang benar-benar sebagai pewaris nabi. Nah, Kiai Imad sudah meneliti bahwasanya para habaib Ba'alawi muasal Yaman ini bukan atau tidak terbukti sebagai keturunan nabi, baik secara data pustaka, data ilmu nasab, dan juga data ilmu sejarah. Tadi Kiai Marzuki, Kiai Nur Ihya juga sudah menjelaskan. Kalau tadi Kiai Marzuki menyampaikannya kan perbandingannya dengan atau kiasnya itu dengan kayak kakak lawas sama kakak baru. Nah itu karena berbagai terbukti lewat data. Bahwasanya data dari kitab Al-Burqah Al-Musikoh yang abad di 9 Hijriyah diciptakan oleh Said mengakunya Habib Ali bin Bar Asakron, ternyata kontradiksi dengan kakak lawas yang terbukti dalam kitab Sejaratul Mubarokah. Nah itu juga ternyata dalam ilmu sejarah Said Ahmad bin Isa juga tidak hijrah ke Yaman. Jadi kontradiksi dengan data ilmu nasab, data sejarah, dan juga kalau data genetik itu dititi oleh saudara kita Kanjeng Raden Temenggung Gus Fakih Wiradiningrat dan juga Dr. Sugeng. Jadi para Habib Ba'alawi ini tidak terbukti baik secara data pustaka maupun genetik. Nah awalnya yang pertama-tama menggoda-goda tentang masalah data sejaman itu justru kalangan Ba'alawi terhadap keluarga Wali Songo, dan yang menggoda tentang masalah tes DNA juga Habib Rizik. Jadi itu ibaratnya senjata makan tuan. Nah, jadi dulu pihak Robitoh itu kalau ada keluarga Wali Songo mau nyambung silaturahim, mereka mengkritik seakan-akan keluarga Wali Songo itu tidak punya data sejaman, padahal punya. Alhamdulillah pihak keraton itu masih mendata turun-temurun data Wali Songo, dan alhamdulillah sudah mendapatkan isbat nasab daripada Nakib Internasional. Allahumma sholli alaihi. Termasuk masalah DNA. Dulu kan Rizik Syihab itu yang ngomong pertama kali DNA itu Rizik Syihab. Beliau tuh menyampaikan yang aku cucu Nabi itu tes DNA-nya. Nanti genetiknya Nabi kemana? Genetiknya dia kemana? Ternyata malah mereka semua yang kacau. Yang tadi ada kata-kata baru selain rungkat apa itu? Gus ini semprul. Nyuwun sewu. Nah, sedangkan untuk keluarga Wali Songo, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah data pustaka maupun data genetik. Untuk data pustaka kita mengkorroborasi dan mengkolaborasi data. Tadi Kiai Marzuki Mustamar juga menyampaikan pernah ada hasil Muktamar NU ke-31 di Solo ya Yai ya, bahwasanya hasil tes itu bisa membatalkan ilhak nasab, tapi belum tentu bisa untuk menentukan ilhak nasab. Nah, genetik keluarga Wali Songo itu sudah dibandingkan dengan pihak Ba'alawi. Pihak Ba'alawi juga sudah dibandingkan dengan Alawiyin Internasional. Jadi Alawiyin Internasional itu genetiknya ke haplogrup J, sedangkan Ba'alawi ke G, Golf. Nah, dan juga keluarga Wali Songo tidak sama dengan Ba'alawi. Artinya untuk keluarga Wali Songo, dulunya kami husnuzon. Dulunya kami sempat jadi mukibin juga dulunya. Jadi dulu itu kami sempat menyangka husnuzon, ada versi keluarga Wali Songo itu keturunan daripada Ba'alawi juga. Ada yang ke Basyeban, ada yang ke Asmatkan. Tapi karena hasil tes DNA ini terbukti kita tidak sama dengan keluarga Ba'alawi, dan dengan hasil tes DNA itu ada peta genetik migrasi leluhur, sehingga kita kemudian menggunakan versi data lain. Karena untuk menentukan silsilah leluhur kita tidak cukup hanya dengan tes DNA saja, tapi kita menggunakan data internal manuskrip Nusantara selain versi Ba'alawi, disesuaikan, dikoroborasi dan dikolaborasi dengan data eksternal dari Nakib Negeri Muasal Leluhur Wali Songo atau Wali Nusantara. Nah, jadi ini kemudian kita menyampaikan kepada publik bahwasanya silsilah Wali Nusantara ini perlu kita luruskan bersama. Jangan sampai dibelokkan ke Ba'alawi, jangan sampai dibelokkan ke Bin Yahya, jangan sampai dibelokkan ke Yahudi. Jadi Wali Nusantara ini ada yang masuk ke Nusantara dari dua muasal daerah. Ada yang dari jalur Maulana Maghribi dari Maroko, yang terakhir nanti ke Al-Jalani Al-Hasani. Ada yang dari jalur Uzbekistan. Makanya kita sering dengar ayah Sunan Ampel adalah Makhdum Ibrahim As-Samarkandi dari Samarkand, Uzbekistan. Nah ini yang jalurnya ke Al-Kazimi Al-Husaini.
Jadi kalau dari jalur yang Uzbek itu, Al-Kazimi Al-Husaini menurun ke Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati yang kedua dan keempat. Sedangkan yang dari jalur Makhdum Maulana Maghribi Maroko yang terakhirnya ke Al-Jalani Al-Hasani menurunnya ke Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati yang pertama yakni Sadatul Kafi, dan juga Sunan Gunung Jati ketiga yakni Zain Abdul Qadir alias Abdurrahman Al-Qadiri, leluhur daripada atau ayah daripada Sulaiman Mojo Agung maupun Mbah Soleh Semendi. Gus Tubagus dalam ceramahnya yang barusan kita simak teman-teman mengajak untuk menjaga silsilah nasab keluarga besar Wali Songo jangan sampai diseret-seret ke jalur nasab Ba'alwi. Karena kalau nasab Wali Songo dipaksa masuk ke jalur Ba'alwi, maka sesuai penelitian Kiai Haji Imaduddin bernasib rungkat alias batal dari segi ilmu apapun, baik tes DNA, ilmu sejarah, filologi, termasuk juga dalam ilmu nasab Ba'alwi sebagaimana hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin adalah batal, tidak menjadi bagian dari keturunan zuriyah baginda Nabi. Nah itu saja teman-teman, kalau ada yang ingin sampaikan terkait dengan penjelasan ceramah dari Gus Tubagus yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.